Barunya saat itu ada 800 juta, V4S di kisaran 1,2 miliar, dan V4R di angka kurang lebih 2 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Ketemu lagi dengan gue Jo Arinyi Motorsport di YouTube channel Arinyi TV. Kali ini gue lagi ada di Arinyi Motorsport Duren 3, di mana di sini adalah salah satu tempat untuk motor-motor yang baru masuk alias motor-motor incoming. Di liputan kita kali ini kita mau sharing ke teman-teman semua. Ada dua motor istimewa yang baru masuk, motor apa itu aja itu ada di dalam. Dan sebelum itu kita bakal lihat apa sih proses, apa sih flow yang kita lakukan sebelum motor di display, sebelum motor ditampilkan di Instagram, dan sebelum motor kemudian teman-teman lihat dan akhirnya di link deh ya. Karena itu semoga bermanfaat. Kita lanjut terus. Nah, jadi biasanya motor masuk di Arinyi Motorsport tuh pas masuk kita cek dulu. Baik itu secara handling, kita tes secara dynamic, di bawah jalan ada kendala gak. Dan gitu kita cek secara statik. Motornya ada minus gak, ada lecet gak gitu lah istilahnya. Dan ini motor-motor yang di sini sudah kita cek secara dynamic atau mesinnya sudah kita cek, kelistrikan juga sudah kita cek. Jadi prosesnya tinggal cuci. Ini ada Kawasaki ZX-10R. Ini tahun 2019. Di mana model ini adalah ZX-10R keluaran edisi 2016. Cukup booming. Waktu itu diperkenalkan dengan versi quick shift-nya yang auto up and down sebagai standarnya. Jadi fresh from the oven, baru masuk. Ini kondisinya masih kotor. Nah, setelah dari ZX-10 kita lihat ini masih kondisi kotor. Biasanya pindah ke sini. Sorry kalau tempatnya agak berantakan, namanya tempat buat cuci motor. Jadi kebetulan sampelnya adalah kita baru masuk lagi nih satu unit motor Kawasaki Z1000 Sugumi. Setelah dicek, ditaruh sini, dicuci. Jadi PR cuma nyuci doang. Setelah dicek semua nyaman ya. Dicuci supaya bersih. Nah, baru masuk ke stasiun berikutnya. Nah, ini adalah Kawasaki Z1000 Sugumi. Sekilas info buat teman-teman semua, keluar tahun 2014. Dan sampai sekarang 2022, bentuk dari sebuah Kawasaki Z1000 Sugumi tidak mengalami perubahan. Hanya berubah warna, hanya berubah livery, hanya berubah minor-minor aja. Artinya apa? Z1000 Sugumi dari pertama kali diluncurkan 2014 sampai sekarang minatnya masih banyak. Berarti desainnya memang nggak gagal ya. Ntar teman-teman kalau mau lihat gimana sih kondisi motornya, mungkin nanti bisa di zoom. Basicnya motornya memang sudah bagus. Nah, setelah di sini motornya akan pindah ke stasiun berikutnya, ada di sono. Nah, ini adalah stasiun ketiga. Jadi, stasiun pertama tuh motor ketika masuk dibawa ke bengkel, dicek mesin, dicek listrikan dan lain-lain. Kalau semua sudah oke, dites handling, sudah oke, pindah ke stasiun kedua, yaitu pencucian. Tadi yang teman-teman sudah lihat. Nah, ini stasiun ketiga untuk detailing. Jadi, kalau teman-teman lihat, di sini motor yang setelah dicuci, detailing, dikeringin, dibersihin. Tapi, poin utamanya adalah selama motor yang diambil bagus, jadi nggak perlu banyak proses sampai akhirnya motor sudah ready untuk di-display di showroom. Jadi proses sangat light, sangat ringan-ringan. Masuk, pengecekan, dicuci, dipoles, habis itu masuk showroom, habis itu difoto. Jadi Yamaha R6 lagi dibersihin, lagi di-detailing. As overall, kondisinya setelah dicuci pasti makin bersih dan makin kinclong untuk kemudian difoto. Nah, motor istimewa apa yang mau kita review kali ini? Ada dua motor istimewa yang boleh dibilang kayaknya belum sempat masuk dari Arinyi Motorsport. Motornya baru banget masuk, cuman sudah selesai dari proses detailing. Motornya di dalam, motornya apa? Yuk, kita lihat ke dalam. Assalamualaikum. Nah, kita udah di dalam nih teman-teman semua. Nah, kita sudah di dalam dari salah satu showroom Arinyi Motorsport, yaitu Arinyi Motorsport Duren 3. Hasil motor-motor yang sudah di-detailing adalah motor-motor yang ada di dalam yang bisa teman-teman lihat di sini. Jadi proses sangat simpel, bawa ke mekanik untuk dicek, habis itu semuanya sudah oke, tinggal dicuci, selanjutnya sudah detailing, setelah detailing tinggal masuk deh. Teman-teman bisa lihat dan hasil detailing tersebut lah yang akan teman-teman lihat. Kemudian
teman-teman akan memutuskan deh apakah oke sama motornya ataupun nggak oke. Dan nggak panjang lebar, di showroom Arinyi Motorsport Duren 3 ini ada 2 motor yang keren nih, yang boleh dibilang pertama masuk ke Arinyi Motorsport. Motornya apa? Motornya di sebelah kanan gua, di mana motor ini kemudian akan dikirim ke cabangnya masing-masing. Karena itu di video kita kali ini mumpung motornya di sini, makanya nggak ada salahnya kita lihat dulu ya. Jadi motor yang pertama, bukan yang pertama ding. Kalau tadi udah ngeliat ada 3 motor di depan, ini adalah motor yang keempat ya. Ini motor baru selesai detailing, motornya baru masuk tadi siang, jadi sudah selesai detailing. Motornya adalah Harley Davidson FXDR. Nah, kalau teman-teman lihat, mungkin nanti bisa disinematiin kalau misalnya kondisi motornya masih luar biasa, di atas 95%, kondisi motornya masih bagus. Dan kayaknya nggak afdol kalau motor yang baru pertama kali masuk ke cabang kita, khususnya FXDR, karena belum pernah masuk di cabang Arinyi manapun. Sedikit kita review. Jadi, Harley Davidson FXDR ini pertama kali diluncurkan 2019, kalau nggak salah pada saat Indonesia International Motor Show. Jadi ini mesinnya 1868 cc menghasilkan torsi yang begitu besarnya 158 Nm. Jadi tenaganya mantap banget nih. Tarik gas langsung narik. Dan kalau teman-teman lihat FXDR ini, jadi menghapus paradigma kita khususnya anak muda, berarti gue masih anak muda, akan image Harley itu buat orang tua. Jadi kalau dulu beberapa waktu lalu kita sempat review salah satu Harley yang cocok untuk anak muda selain Sportster, selain Fat Bob, ada juga nih satu motor yang belum sempat kita review, yaitu FXDR. Karena penyempurnaannya itu sendiri dilakukan di yang pertama, chassis dibuat lebih ringan. Yang kedua, mesin dibuat lebih bertenaga. Dan yang ketiga, suspensinya dibikin lebih nyaman. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sudah upside down. Dan tidak ada rangka-rangka gede yang khas Harley, yang besi-besi yang berat itu tidak ada. Dan mesinnya sangat bertenaga. Nah, kapasitas tangki dari sebuah FXDR adalah 16,8 liter, jadi cukup gede buat dipakai city ride ataupun dipakai touring. Pastinya isi bensinnya banyak, jadi nggak perlu sering-sering isi bensin seperti yang kita alami kalau kita pakai Sportster. Dan selanjutnya berat kendaraannya 303 kg. Ya kalau dibandingin sama Harley jenis lain sih ini masih lumayan oke lah ya, karena tadi penyempurnaannya di chassis yang tidak terlalu berat. Dan kalau kita lihat posisi ridingnya ini memang masuk ke kategori softail. Jadi kaki kita selonjoran ke depan. Jadi cocok banget buat anak muda. Jadi buat teman-teman semua yang cari Harley, sudah bosen pakai motor sport yang kebut-kebutan, harus cornering, pengen punya Harley tapi yang anak muda banget, pertimbangannya bisa Sportster di entry level, ataupun kalau mau naik kelas, bisa ke Fat Bob ataupun ke FXDR 114. Karena ini baru masuk, dan kebetulan di depan juga lagi agak mendung, agak gerimis, jadi kita test ride-nya nanti di akhir pekan ya. Cuma jadi opsi yang menarik. Pokoknya nggak boleh ketinggalan nih, buat anak muda yang cari Harley Davidson keren. Nah selanjutnya kita bakal pindah ke salah satu motor nggak kalah kerennya dari ini, dan yang pasti motor fenomenal, salah satu superbike terkencang, termahal, dan terfenomenal ya. Motornya ada di samping gua, yaitu motornya adalah Stay Tuned. Nah, selanjutnya motor yang fresh from the oven alias baru masuk adalah sebuah motorsport yang perdana nih masuk di Arinyi Motorsport dari brand asal Italia, yaitu Ducati Panigale. Tapi bukan Panigale biasa, Panigale-nya adalah Panigale V4S. Nah, ini dia motornya. Dan ada beberapa hal unik yang sebenarnya mungkin teman-teman perlu ketahui berkaitan dengan Ducati Panigale V4S ini sendiri. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita review dikit, kita sedikit flashback. Jadi V4 ini, generasi V4 tuh masuk ke Indonesia di bawah ATPM-nya langsung di tahun 2019, di mana terdiri dari 3 varian. V4 Base, bocoran harga barunya saat itu adalah 800 juta. V4S di kisaran 1,2 miliar dan V4R di angka kurang lebih 2 miliar. Cost listnya lumayan jauh karena ternyata V4 Base dan V4S ini dimasukkan langsung dari
Thailand, sedangkan V4R langsung dari Italia. Itulah sebabnya kenapa harga antara yang base dan S nggak terlalu jauh, sedangkan S dan R begitu jauh. Karena yaitu PPNBM dan juga luxury tax-nya pastinya lebih mahal apabila kita masukin barangnya langsung dari Italia. Dan selanjutnya hal yang menarik adalah V4S dilengkapi dengan mesin V4. Kalau teman-teman biasa mungkin tahu kalau Panigale mesinnya konfigurasinya adalah L-twin. Ini adalah V4 4 silinder V 90 derajat, menghasilkan tenaga sebesar 214 PS, sudah masuk ke geng-gengan di atas 200 PS bersama S1000RR, bersama H2 pastinya, bersama ZX10R yang terbaru. Dan di sini untuk Panigale V4S dan juga Ducati Panigale pada umumnya, mungkin teman-teman sudah paham kalau mesin merupakan salah satu bagian penunjang antara bagian depan dan bagian belakang. Kalau motor-motor Jepang pada umumnya biasa menggunakan chassis kan dari depan ke belakang, ini chassis semua. Ya, kalau di sini mesinnya enggak. Jadi chassis utamanya ada di depan, connect ke mesin, mesin connect ke subframe. Jadi tanpa mesin, buntut belakangnya pasti nggak ada. Itu hal unik yang kedua. Hal menarik yang ketiga adalah motor ini sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan standar spek yang sangat mumpuni. Untuk Panigale V4S ini sendiri sudah dilengkapi shock depan Ohlin, elektrik, shock belakang Ohlin, dan juga steering dampernya juga sudah full Ohlin. Velgnya itu sendiri dilengkapi dengan standarnya adalah velg Marchesini, tapi ini sudah diganti dengan velg BST Carbon. Dan teman-teman lihat motornya sudah ada winglet. Jadi fungsi winglet ini sendiri adalah ketika motor berlari hingga 220 km per jam, winglet ini bisa memberikan downforce ke bawah hingga 30 kg. Downforce-nya gede ya, jadi supaya motornya tetap stabil terutama pada saat kita meraih kecepatan tinggi. Dan di sini tolak ukurnya adalah di 220 km per jam. Wow, menarik banget. Nah, kurang lebih itu review singkat kita kali ini berkaitan dengan motor-motor incoming yang ada di RNJ Motorsport, di mana masuk ke cabang RNJ Motorsport Duren 3 untuk dicek di bengkel, dicuci, kemudian di-detailing dan masuk ke showroom untuk kemudian di photoshoot dan kita upload di Instagram dan juga di media online lainnya supaya teman-teman bisa lihat. Gimana teman-teman? Menarik semua? Pokoknya hari akhir pekan ini tim dari RNJ Motorsport dan juga RNJ TV kita bakal Sunmori mungkin karena banyak motor-motor keren, motor-motor ikonik yang masuk di RNJ Motorsport. Selain ada Panigale V4S, ada Harley Davidson FXDR, ada juga all new ZX10R 2021 itu juga sudah full modif head-on, dan juga ada R6 warna putih juga sudah full modif head-on. Jadi di akhir pekan ini kita bakal Sunmori tayang untuk sekalian kita sharing ke teman-teman berkaitan dengan riding experience-nya. Bermanfaat kan? Cakep ya V4. Tadi udah gue pakai sholat Jumat sih, cuma next hari Minggu harus kita pakai untuk Sunmori kita berangkat ke Sensi. Kurang lebih itu aja. Dan di sini nggak bosan-bosannya gue mengingatkan kalau RNJ Motorsport dan juga Fast Automobil sedang mengadakan giveaway 4 buah motor sport. Dan kita sudah masuk ke periode ketiga di mana penentuan pemenangnya tinggal hitungan hari lagi. Jadi per tanggal 14 Agustus akan kita tentukan siapa pemenang yang beruntung untuk mendapatkan motor pada periode ketiga. Motornya adalah CBR 250RR. Dan hitung jumlah logonya RNJ Motorsport dan hitung jumlah logonya di Fast Automobil. Nah, cuman bocorannya adalah video di Fast Automobil jumlah logonya gue bocorin kali ini. Jumlahnya hanya 0. Jadi kalian tinggal ngitung berapa logo di RNJ Motorsport untuk periode ketiga ini. Persyaratan detailnya ada di akhir setelah kita closing. Nggak mau panjang lebar, panjang umur, sehat selalu. Thank you Aldi, thank you Azal, thank you semua tim dari RNJ Motorsport Duren 3. Next, doakan saja semoga kita tetap dapat selalu aktif untuk berbagi informasi berkaitan dengan dunia sepeda motor moge khususnya roda 2 ya. Undur diri, juara RNJ Motorsport. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.